Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Semoga kalian tetap semangat dan jangan ada lagi yang main-main. Kita minggu ini sudah mau menerima rapot bulanan dan kamu juga sudah selesai ujian tengah semester. Dan kepada anak didik kami, setelah nanti menerima rapot, kamu harus lebih semangat lagi. Karena sebentar juga kita akan melakukan ujian akhir semester. Dan tidak beberapa lama lagi kemudian, kalian nanti sudah mengikuti tahap akhir untuk kelulusan. Jadi kepada anak didik kami sekalian, jangan ada yang main-main. Untuk materi kita pada minggu ini, yaitu membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Jelas kamu tahu ya, di dalam hal literasi yaitu kita harus lebih banyak lagi membaca, yaitu referensi maupun buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Tetapi untuk kali ini kita mencintai buku fiksi ya, yaitu mengenai karangan bebas, dan ini bisa semuanya kita lakukan. Di dalam membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi, nanti kita akan mempelajari dalam 4 subbab, yaitu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi, 2. Membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi, ketiga, menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi, dan keempat, yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi. Baiklah anak didik kami sekalian, kita masuk ke subbab pertama, yaitu menggali informasi unsur-unsur fiksi. Di dalam buku fiksi kita tahu ya artinya, yaitu merupakan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi sang pengarang. Jadi kita semua, kamu semua anak didik kami bisa membuat ya, yaitu buku fiksi, yaitu karangan dari imajinasi kamu sendiri. Kita ketahui adapun unsur-unsur intrinsik sebuah buku fiksi, yaitu seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, baik di dalam unsur intrinsik cerpen, drama, maupun karya-karya fiksi yang lainnya. Sama pada saat ini Ibu akan mengulang unsur-unsur intrinsik buku fiksi, yaitu 1. Tema. Kamu semua sudah tahu bahwa tema adalah ya pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita di dalam buku fiksi tersebut. Kedua adalah alur atau plot. Ini adalah jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri atas tahap perkenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Ini sudah sebelum-sebelumnya sudah Ibu ajarkan ya, bagaimana di dalam tahap-tahap alur. Dan di dalam alur ini ya, kamu juga akan mengenal, yaitu dengan adanya alur maju ya, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ya sudah kamu ketahui bahwa jalan cerita semuanya atau rangkaian cerita itu semuanya maju ke depan dan menceritakan untuk hal-hal yang akan datang. Sedangkan alur mundur adalah kebalikan dari alur maju ya. Kamu menceritakan, kamu kembali ke masa lalu atau peristiwa-peristiwa sebelum kejadian sekarang atau yang akan datang. Begitu juga dengan alur campuran, yaitu ya perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Jadi itu bisa kamu menceritakan dan bisa kamu juga menceritakan masa lalu. Itu adalah alur campuran. Baru unsur berikutnya adalah amanat. Amanat adalah ya pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi amanat ini dapat disampaikan ya secara langsung ya, atau ada di dalamnya langsung makna tersurat dan ada makna tersirat ya, yaitu ya makna secara tidak langsung.
Berikutnya adalah sudut pandang, di mana sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam cerita, yang biasanya pengarang bisa menjadi tokoh utama dengan menggunakan kata ganti aku atau saya. Dan bisa juga dia sebagai pengamat atau berada di luar cerita dengan menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia atau dia. Berikutnya adalah latar. Latar ini kamu tahu ada terbagi 3 atau sering juga kita sebut dengan setting. Latar ini ada mengenai tempat di mana tempat kejadian atau cerita yang mau kamu ceritakan, dan ada mengenai latar waktu, kapan kejadiannya Boleh kejadian ini kamu lihat apakah itu berdasarkan waktu atau misalnya cuaca. Misalnya dalam hal malam itu akan dikatakan suasana gelap. Begitu juga misalnya siang suasananya terang. Jadi kamu bisa langsung menggambarkan bagaimana latar waktunya. Dan ada juga mengenai suasana, yaitu keadaan daripada jalan cerita itu bagaimana suasananya. Apakah suasananya gembira, sedih, atau misalnya bagaimana keadaan tokoh saat melakonkan cerita yang mau dilakonkan dalam cerita tersebut. Sedangkan berikutnya adalah tokoh yaitu mengenai pelaku di dalam cerita Pelaku di dalam cerita ini bisa kamu mengenal tokoh-tokohnya, yaitu dari tingkah laku, dari pakaian, dari bahasa, banyak Baik, tokoh bisa kita bagi di dalam 4 yaitu mengenai bagaimana peranan tokoh itu di dalam jalan cerita. Apakah dia mendukung alur cerita atau jalannya cerita? Biasanya ini sering kamu jumpai dengan tokoh-tokoh yang baik Itu yang disebut dengan tokoh protagonis. Sedangkan kebalikan dari protagonis, yaitu menentang cerita, itu adalah tokoh antagonis. Seandainya ada di dalam pertikaian protagonis dan antagonis, masuk tokoh untuk melerai mendamaikan, itu disebut dengan tokoh tritagonis. Sering kamu lihat di dalam cerita atau sinetron ataupun film atau drama, ada sekali-sekali muncul satu tokoh Ini akan kita sebut dengan tokoh figuran. Jadi dia tidak memegang peranan utama, tidak sering muncul di dalam alur cerita Itu yang kita katakan dengan tokoh figuran. Jadi dia sekali-sekali muncul di dalam alur cerita. Berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini yaitu cara pengarang menyajikan cerita, khususnya yang terkait dengan penggunaan bahasa. Jadi misalnya dia bisa mengulang-ulang perkataan itu kamu pergunakan misalnya dengan gaya bahasa repetisi. Sebelumnya Ibu sudah menyuruh klien untuk mencari jenis-jenis gaya bahasa. Ada perbandingan, ada pertentangan ada sindiran dan lain-lain Jadi di dalam unsur karya fiksi juga ada terdapat gaya bahasa, bagaimana pengarang merangkaikan kata demi kata di dalam karangannya. Sedangkan unsur ekstrinsik karya fiksi ini adalah mengenai latar belakang pengarangnya, pendidikannya, keadaan sosial, budaya, bahkan politik ketika buku itu ditulis atau dikarang si pengarang Jadi setiap pengarang ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda, dan ini sangat mempengaruhi daya tarik bagi pembaca atau pendengar dan ini sangat kuat untuk bisa menambah daya baca atau daya dengar dari pendengar. Jadi ini bagaimana si orang pengarang membuat yaitu
gaya bahasanya dalam menggambarkan karakter-karakter tokohnya ya. Dan di dalam hal ini juga bisa membuat tokoh itu ya supaya lebih kuat peranannya di dalam memerankan tokoh yang dibawakan dalam cerita. Dan ini ya digambarkan seorang pengarang dengan lebih menambah lagi gaya-gaya bahasa di dalam karangannya. Baik, sekarang kita masuk ke sub kedua, yaitu membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Di dalam bagaimana seorang pembaca atau kita, anak didik kami sekalian, membuat peta pikiran itu, ada hal-hal yang harus kamu pergunakan ya, karena ini adalah menyangkut bagaimana daya tangkap kamu atau pendapat kamu atau analisis kamu terhadap suatu karangan fiksi. Caranya bisa dengan membaca yang sering kita sebut dengan ya SQ3R ya. Ini sering disebutkan dengan SQ3R, yaitu salah satu cara membaca buku yang praktis dan efektif, baik buku fiksi maupun non-fiksi ya. Non-fiksi kamu tahu yaitu ya karangan-karangan ilmiah atau ya referensi yang sering kita baca menjadi acuan kita ya. Di dalam SQ3R yaitu Ibu jelaskan, S itu adalah survei ya, yang disingkat dengan S, yang artinya adalah memeriksa, meneliti atau mengidentifikasi seluruh teksnya. Jadi kamu lihat dulu, kamu baca, kamu teliti, baru kamu identifikasikan ya dari bab demi bab atau keseluruhan dari buku fiksi tersebut ya. Kegunaan dari survei ini adalah mengenal atau membuat kamu lebih paham. Nah, jadi untuk itu ada satu hal yang penting, bahwa survei ini sering disebut dengan teknik untuk mengenal bahan bacaan atau kejenis mana nanti kamu sebutkan fiksi tersebut. Tujuannya adalah ya mempercepat daya tangkap kamu akan arti yang ada di dalam karya tersebut. Baru kamu mendapatkan abstraksinya, gambaran dari buku fiksi tersebut ya. Baru kamu lihat ide-ide penting yang ada di dalam buku fiksi tersebut. Dan kegunaan berikutnya, tujuannya adalah melihat susunan bahan bacaan, baru ya kamu akan memancing, akan terpancing kamu bagaimana daya tarik dari buku tersebut ya. Jadi nanti akan kamu perhatikan bagaimana bacaan-bacaan itu, dan itu akan membuat kamu, akan memudahkan kamu nanti untuk pemahaman kata-kata atau kalimat yang ada di dalam buku fiksi tersebut. Kedua adalah Q atau key, yaitu question, singkatan dari question ya. Itu adalah menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Jadi setelah kamu membaca keseluruhan tadi yang survei itu, boleh kamu membuat pertanyaan-pertanyaan ya dari bacaan yang kamu baca tadi ya. Kamu buat sebanyak-banyaknya ya, sehingga di dalam bacaan tersebut kamu bisa mengubah judul dan subjudulnya. Begitu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan, yaitu akan kamu buat nanti, yaitu dengan pertanyaan, yaitu dengan adik simbah ya, yaitu apa, di mana, ya kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Ini juga termasuk di dalam unsur-unsur karangan non-fiksi ya. Kalau di laporan ya, atau misalnya di dialog-dialog interaktif yang sifatnya formal, kamu bisa menggunakan pertanyaan dengan adik simbah ya. Ingat itu ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Atau sering disebutkan dengan apa?
What, ya, di mana, itu adalah where, kapan, ya, when, ya, mengapa, ya, how, bagaimana, ya, dan nanti itu bisa kamu susun pertanyaan berdasarkan adiksimba tersebut, ya. Baru berikutnya adalah R. R ini adalah read, ya, singkatan dari read, yaitu kamu membacanya secara aktif dan mencari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu susun tadi di question. Nah, jadi pada tahap ini ya kamu mencari jawaban. Baru setelah kamu mencari jawaban, kamu nanti akan lebih memahami isi daripada fiksi tersebut dan sesuai dengan topik bacaan, ya. Baru berikutnya adalah recite atau recall. Ini menjawab dan menghafal, ya. Menghafal setiap jawaban yang ditemukan, ya. Jadi setelah kamu tadi membuat pertanyaan, kamu baca, kamu cari jawabannya, baru kamu hafal setiap jawaban yang sudah kamu buat sesuai dengan topik isi bacaan tersebut. Dan ini biasanya Ibu katakan tadi, carilah hal-hal yang penting, ya, sehingga nanti langsung mempermudah kamu untuk mengingat isi bacaan tersebut. Baru yang berikutnya, ya, R terakhir, ya, R ketiga, yaitu review, ya. Singkatan dari R ketiga adalah review, yaitu kamu meninjau ulang. Jadi kamu lihat lagi seluruh pertanyaan dan jawaban apakah sudah sesuai, ya. Jadi ini adalah untuk mengulang kamu kembali menelusuri isi bacaan dari bab per bab. Dan ini adalah bagian yang penting, ya, untuk menemukan pokok-pokok penting, dan harus kamu ingat kembali bahwa di antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain adalah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi beginilah caranya anak didik kami membuat garis alur buku fiksi. Jadi udah Ibu katakan tadi, alur itu adalah rangkaian cerita. Jadi kamu ingat, untuk mempermudah kamu, membuat alurnya, membuat daya ingat kamu kepada cerita, kamu pergunakan yaitu dengan metode SQ3R, ya, yaitu survei, question, baru read, recite atau recall, baru terakhir review untuk mengulang kembali. Di dalam hal-hal tahap-tahap metode ini, ya, Ibu akan ajarkan kepada kamu bagaimana tahap-tahapnya agar kamu lebih mudah, mempermudah kamu menerapkan SQ3R. Pertama, survei itu yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kamu lihat subjudul yang ada kaitannya antara yang satu dengan yang lain. Apakah itu di dalamnya ada grafik, ada peta, maupun bagian-bagian yang penting di dalam paragraf tersebut. Jadi kamu perhatikan paragraf pertama dan akhir, ya, yaitu kamu jumpai ada ide pokok paragraf, baru kamu ringkas. Ringkasan itu adalah ikhtisar, tentang dari bab ke bab, dan itu biasanya harus kamu perhatikan, ya, dari awal sampai bab terakhir. Jadi di dalam hal ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian yang ada di dalam cerita fiksi. Kedua, yaitu question ini, yaitu tahap pembaca mengajukan pertanyaan yang belum dimengerti setelah diadakan tahap survei, ya. Jadi tahap survei ini adalah membantu pembaca yang kurang aktif, ya. Jadi yang kurang aktif ini maksudnya tidak terlalu memahami seluruhnya. Jadi
boleh setelah kamu adakan survei, silakan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai buku fiksi yang sudah kamu baca. Baru, oke, kamu baca lagi, kamu baca ya. Di dalam hal ini tidak perlu membuat catatan karena ia akan memperlambat dalam membaca ya. Jadi kamu read, kamu baca ya. Baru di dalamnya tidak perlu kamu buat ya tanda-tanda, misalnya kamu garis bawahi, kamu buat tanda bacanya, tidak perlu itu ya. Karena itu nanti akan memperlambat ya. Jadi walaupun misalnya ada kamu jumpai dalam penulisan itu kesalahan atau memilih di dalam pemilihan kata ya yang kamu garis bawahi, pembaca bisa nanti langsung menjawab dari ya question ya. Jadi setelah kamu buat pertanyaan, kamu baca langsung kamu buat jawabannya ya. Jadi tidak perlu kamu secara detail kamu buat tanda bacanya, tidak. Jadi ini adalah untuk mempermudah daya ingat kamu ya. Baru kamu recite atau kamu recall ya. Ini adalah untuk membantu kamu ya, atau melatih diri kamu ya, yaitu untuk membuka kembali bahan bacaan itu atas pertanyaan dan jawaban yang sudah kamu buat ya. Jadi kamu recall dia, dan untuk itu kepada anak didik kami ya, jangan pernah berhenti saat kamu sudah mengadakan survei question maupun membacanya ya, atau readnya. Jadi kamu recall itu kamu baca lagi ya, berulang-ulang ya, dan tidak perlu kamu berwaktu istirahat. Nanti akan memperlambat daya ingat kamu kepada karangan fiksi tersebut ya. Baru kamu review, kamu ulang ya, kamu ulang. Karena ini nanti akan bisa untuk mengoreksi diri kamu sendiri ya. Dan ini juga akan mendorong seseorang untuk mengadakan pemahaman yang dibacanya, dan isinya nanti akan lebih terarah pada intisari atau pokok-pokok yang ada di bacaan paragraf demi paragraf ya. Jadi langsung kamu nanti bisa melihat makna-makna yang terkandung di dalam bacaan. Apakah dia ada makna tersurat, apakah ada makna tersirat. Baik, bagaimana kamu cara membuat rangkuman atau sinopsis ya? Baik, anak didik kami, caranya agar kamu mampu menyusun rangkuman buku, baik fiksi maupun non-fiksi, kamu harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kamu baca buku tersebut dan kamu pahami informasi yang ada terdapat di dalam, mulai dari judulnya, nama pengarangnya, editornya, nama penerbit, dan tahun terbitnya. Nah, jadi ini bisa di dalam masuk daftar pustaka ya. Kamu lihat ya, nama pengarangnya, editornya ya, yang mengedit, yang menyusun kalimat itu agar lebih baik penyusunannya, itu yang disebut dengan editor ya, seseorang yang mengedit ya. Baru berikutnya, setelah kamu baca secara umum ya, itu kamu lihat berdasarkan daftar isi dan kata pengantar ya. Kamu baca, kamu pahami, berarti mulai dari awal ya, dari daftar isi dan kata pengantar ya. Jadi ini bisa kamu lihat ya di buku fiksi maupun non fiksi. Setelah itu perhatikanlah sistematika penulisan buku ya, karena ini akan mempermudah kamu ya secara tersusun dan secara runtun, atau yang disebut secara sistematika di dalam bab demi bab, atau dari bab awal sampai ya bab berikutnya. Baru setelah itu catatlah peristiwa-peristiwa penting ya dari setiap paragraf. Itu adalah untuk bahan kamu menyusun sinopsis ya.
Jadi sinopsis itu adalah ya bisa kamu sebutkan dengan ya ringkasan atau garis-garis besar di dalam karya tersebut ya. Baru rangkaikanlah dan kembangkanlah peristiwa-peristiwa penting dalam paragraf menjadi suatu sinopsis dari buku yang kamu baca berdasarkan urutan demi urutannya. Berikutnya adalah merangkum dengan peta pikiran, dengan pemikiran kamu ya. Kenapa dikatakan untuk merangkum ini? Ini adalah berdasarkan ya pemikiran kamu. Jadi kamu buat tahap demi tahap ya. Pertama sekali harus kamu buat judul bukunya ya. Kamu buat, boleh kamu berilah dengan gambar ya, untuk memudahkan daya ingat atau judul yang akan kamu buat ya, jadi kamu lebih mudah ya. Baru kedua, kamu buat yaitu cabang utama yang berkaitan dengan kisah-kisah yang akan kamu tuliskan di dalam buku ya, boleh dengan mempergunakan warna yang berbeda ya. Baru kamu kembangkan setiap cabang utama menjadi beberapa sub cabang yang saling berkaitan. Misalnya kamu ambil subbab itu sesuai dengan judul, baru kamu buat lagi sub-sub cabang utama agar kamu lebih mudah nanti untuk mengembangkan sinopsis itu ya, atau rangkaian dari bab per bab. Baru usahakan setiap cabang diberi label ya, maksudnya agar ini mempermudah memahami isi buku dengan bahasa kamu sendiri ya. Jadi tidak dihafal dengan isi bacaan, tetapi kamu sendiri yang membuat intinya untuk mempermudah daya ingat kamu untuk mengembangkan dari cerita tersebut. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau kamu buat misalnya kisah perjalanan kamu, bisa kamu buat dari perjalanan yang satu ke perjalanan yang lain dan berikutnya ya, itu kamu buat dengan bahasa sendiri ya, kamu buat sub-sub babnya agar kamu nanti lebih mudah untuk merangkaikan kata-kata kamu dari yang subbab yang sudah kamu susun dari awal ya. Baru kamu gunakanlah garis-garis alurnya, garis-garis alurnya atau lengkung atau peristiwa dari peristiwa itu yang memudahkan kamu di dalam hal urutannya. Jadi kamu buat rangkaiannya, terserah dengan cara apa boleh kamu buat ya. Yang pasti itu adalah untuk membantu daya ingat kamu ya. Baik, jika ada misalnya perbedaan nanti di antara sub cabang yang kamu buat, buatkanlah untuk daya pengingat kamu agar berbeda dari sub cabang yang satu dengan sub cabang yang berikutnya ya. Jadi itu adalah cara kamu sendiri untuk mengingat atau membuat daya ingat kamu peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain bisa kamu rangkaikan sedemikian rupa tanpa ya melangkah-langkai peristiwa yang kamu buat ya. Jadi itu adalah ciri khas dari kamu sendiri, bagaimana cara agar kamu lebih gampang untuk membuat rangkaian demi rangkaian. Baik, di dalam menelah hubungan unsur-unsur buku ini, di sini kita lihat ya, ada Ibu buat di sini, yaitu hubungan antara unsur intrinsik dari karya fiksi. Jadi ini ada Ibu simpulkan. Pertama ya, kamu buat tema ya, baru latarnya, yaitu dan langsung kamu berhubungan dengan alurnya ya, yaitu ya seperti yang Ibu jelaskan ya, ada pengenalannya, baik ya, timbul ada permasalahan, baru timbullah konflik. Jadi dari permasalahan itu ada konflik, bahkan ada
klimaksnya, puncak dari permasalahan. Setelah kamu berada di alur klimaks, puncaknya, ya dia jelas akan ada ya timbal balik dari klimaks itu. Jadi tidak selamanya ya permasalahan itu di atas. Dia akan berangsur-angsur ya memiliki ya anti klimaks ya. Dan terakhir kamu akan menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Oke. Dan kamu lihatlah ya tokoh-tokoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Baru ya sudut pandang atau cara pengarang menggambarkan tokoh di dalam cerita yang mau diceritakan di dalam karya fiksinya. Berikutnya yaitu bagaimana kita menyajikan tanggapan kita terhadap buku fiksi ya. Ini anak didik kami, di sini Ibu jelaskan bahwa saat kamu menyajikan ya pendapat kamu, tanggapan kamu, ada baiknya atau untuk mempermudah kamu yaitu dengan mengikuti langkah-langkah berikutnya agar kamu lebih mudah ya, lebih mudah menanggapi suatu isi dari buku fiksi. Pertama, bacalah buku dengan saksama sampai tuntas. Oke? Sudah Ibu ingatkan tadi, jangan membaca setengah-setengah, harus tuntas. Agar apa? Agar alur cerita itu bisa kamu ikuti atau lebih mudah kamu ikuti iya dari tahap pengenalan sampai kepada penyelesaian ya. Dan ini harus kamu lakukan berulang-ulang sehingga isi dari bacaan itu kamu pahami secara keseluruhan isinya dengan baik ya. Ini adalah kegunaannya agar kita terhindar dari ya kekeliruan dalam menafsirkan isi buku. Jadi jangan sekali-sekali kamu berhenti, tetapi silakanlah berulang-ulang sehingga nanti di dalam tahap akhir kamu bisa menafsirkan isi bacaan tersebut. Kedua, ya, tandailah bagian-bagian buku yang kamu anggap menarik ya. Jadi kamu anggap menarik, boleh kamu tandai atau kamu garis bawahi. Ini adalah untuk mempermudah kamu memahami dari antara satu paragraf ke paragraf berikutnya ya. Jadi di dalam hal ini setelah kamu buat, kamu lihatlah ya apa yang terjadi, di mana latarnya, bagaimana sudut pandangnya, bagaimana penokohannya, dan bahasa-bahasa yang di dalamnya bagaimana. Ini harus kamu lihat keseluruhannya. Setelah itu, susunlah tanggapan secara objektif ya. Jadi secara objektif benar-benar sesuai dengan isi bacaan ya. Jadi kamu berikan tanggapan kamu secara logis dan masuk akal. Jadi bukan kamu karang-karang, tetapi kamu tanggapilah dengan kondisi sebenarnya isi daripada buku tersebut ya. Tanggapan ini bisa kamu buat secara pujian maupun kritik. Kalau memang kamu menganggap karangan itu penting kamu puji, silakan kamu puji. Tetapi kalau seandainya kamu mau mengkritik, memberikan saran, ya itu silakan buat. Oke, dan ini nanti tahap berikutnya akan kita lakukan yaitu meresensi ya sebuah buku fiksi maupun non fiksi. Jadi nanti kelanjutan dari pelajaran kita ini yaitu meresensi ya, membedah, menilai buku, melihat kelebihan dan kekurangannya. Jadi bisa kamu puji, bisa kamu kritik atau kamu berikan saran. Jadi itu kelanjutan dari menyajikan tanggapan terhadap sebuah karangan fiksi maupun non fiksi. Jadi ini kegunaannya
tanggapan kamu ini ya, ini bisa kamu pertanggungjawabkan ya, dan kamu yakinkan kepada orang lain bahwa bacaan tersebut ya bisa kamu berikan pujian, bahkan bisa kamu berikan masukan dengan ya membuat agar karangan itu lebih baik. Dan ingat, kamu harus selalu mempergunakan etika atau santun di dalam mengkritik atau memuji sesuatu bacaan. Begitu juga nanti di dalam resensi ya, kita harus tetap mempergunakan bahasa-bahasa yang santun. Berikutnya adalah bacalah ya berulang-ulang tanggapan yang telah kamu buat ya, sehingga jika ada kesalahan bisa langsung diperbaiki. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu di dalam buku fiksi. Nanti untuk karangan atau untuk tugas-tugas yang sesuai dengan buku fiksi akan Ibu berikan di Google Classroom. Ingat, jangan ada yang main-main. Kita setelah bab ini nanti mungkin ada beberapa kali pertemuan, kita akan masuk ujian semester. Baiklah anak-anak, atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih.